Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hadi Samudra. Saya akan menjelaskan laporan yang telah saya buat berdasarkan IRD pada soal UTS Lab Basdat semester 2. Pada soal nomor 1, kita diharuskan atau diperintahkan untuk membuat database dengan format UTS Lab BD underscore dilanjutkan dengan 2 digit NPM awal dan terakhir, yang mana pada kasus saya adalah 2368, yang mana akhir dari NPM saya adalah 68. Kita membuatnya dengan perintah ataupun sintaks create database. Kemudian kita menggunakan database yang telah kita buat dengan menggunakan use UTS Lab BD underscore 2368. Kemudian kita membuat tabel berdasarkan IRD yang telah diberikan. Pada tabel pertama kita membuat tabel penjual terlebih dahulu, yakni menggunakan sintaks create table, lanjutkan dengan kolom-kolom yang akan kita buat diikuti dengan jenis data yang akan kita gunakan. Pada kasus tabel penjual, saya menggunakan ID penjual dengan tipe data INT diikuti dengan primary key dan auto increment, yang mana primary key berfungsi agar data tetap berbeda satu sama lain dan bersifat unik, dan kemudian auto increment untuk memudahkan dalam penginputan data sehingga kita tidak perlu untuk menginput ID secara berkala, dan ID tersebut akan dibuat otomatis ataupun di-generate secara terus-menerus selama rekod dibuat. Dia akan terus men-generate atau terbuat dengan otomatis. Kemudian saya menggunakan varchar untuk nomor telepon agar kita dapat menginput 0 pada nomor telepon. Jika kita menggunakan INT, kita tidak dapat menggunakan 0 pada awal digit ataupun plus 62. Tapi jika kita menggunakan varchar, kita dapat menggunakan plus 62 ataupun 0 pada digit pertama. Kemudian dilanjutkan dengan tabel barang, kita menggunakan cara yang sama. ID barang sebagai primary key, menggunakan tipe data INT, auto increment, dan juga nama barang menggunakan varchar, harga menggunakan INT, dan stok menggunakan INT. Kemudian dilanjutkan dengan tabel pembeli. Kita menggunakan ID pembeli sebagai primary key dengan tipe data INT, auto increment, nama pembeli menggunakan varchar, tipe data varchar, alamat menggunakan tipe data varchar, dan email menggunakan tipe data varchar juga. Yang kemudian kita akan membuat hubungan koordinalitas antar tabel. Hubungan koordinalitas antar tabel yang pertama adalah tabel penjual dan tabel barang, yang mana hubungannya adalah 1 dan banyak atau 1 dan n, sehingga primary key pada tabel yang lebih kuat yang di tabel 1 akan menjadi foreign key pada tabel yang lebih lemah, ini tabel n. Pada kasus ini kita memasukkan primary key dari tabel penjual ke tabel barang, yang mana adalah ID penjual yang menjadi foreign key di tabel barang. Kemudian kita membuat hubungan koordinalitas kedua, yakni antara tabel barang dan tabel pembeli, yang mana hubungannya adalah banyak ke banyak, yang mana mengharuskan kita untuk membuat tabel perantara, yakni tabel beli yang awalnya adalah relasi yang juga memiliki atribut, dan kedua primary key dari masing-masing tabel itu kita masukkan ke tabel beli dan menjadi foreign key pada tabel tersebut. Kemudian
bisa kita lihat dengan menggunakan sintaks foreign key diikuti dengan ID barang, references barang, dan ID barang, kita dapat membuat foreign key tersebut. Formatnya ialah foreign key, nama kolom yang ingin kita menjadikan foreign key diikuti dengan references, tabel yang akan menjadi acuan, dan kolom yang menjadi acuan, seperti tersebut. Kemudian soal nomor 3 ialah masukan kita untuk memasukkan data ke dalam masing-masing tabel. Nah, untuk memasukkan data kita memerlukan atau menggunakan sintaks insert into nama table values. Namun karena saya menggunakan auto increment, jadi saya menggunakan insert into penjual diikuti dengan kolom-kolom yang ingin saya masukkan data, kemudian diikuti dengan values, yang mana yang saya tidak ingin masukkan data adalah ID penjual, dikarenakan saya menggunakan auto increment, yang mana datanya akan dibuat secara otomatis. Kemudian kita lanjutkan dengan tabel-tabel yang lain, kita masukkan data-datanya secara berkala. Kita masukkan tabel barang sebagai urutan kedua, pembeli ketiga, dan beli sebagai tabel yang terakhir kita masukkan data. Karena di tabel beli itu terdapat ID pembeli dan ID barang, sehingga mengharuskan kita mengisi tabel pembeli dan tabel barang terlebih dahulu, agar kita dapat memasukkan data ID barang dan ID pembeli pada tabel beli. Nah, untuk penggunaan update and delete ini kita menggunakan sintaks update barang, update nama tabel, set nama kolom sama dengan nilai datanya, where nama kolom, kemudian diikuti juga dengan nama datanya, sehingga kita dapat mengupdate data. Yang kita update adalah set, adalah kolom setelah perintah set. Seperti contoh pada laporan saya adalah stok, yang mana saya mengupdate nama stok Rolls Royce Boattail dari stok 1 menjadi stok 2. Kemudian saya menggunakan delete untuk menghapus ID pembelian nomor 1 dari tabel beli, sehingga dapat lihat pada output bagian bawah hanya terdapat 4 dan nomor 1 telah hilang karena sudah dihapus, dan bisa kita lihat Rolls Royce Boattail stoknya menjadi 2. Kemudian penggunaan query select. Untuk select sendiri kita menggunakan, untuk select kolom tertentu saya menggunakan select nama kolom from nama tabel, yang mana akan memunculkan semua barang dari satu kolom yang dimaksud, dari tabel yang dimaksud juga. Kemudian saya maksud data, memunculkan seluruh data dari kolom dan tabel yang dimaksud. Kemudian menggunakan where digunakan untuk mencari data yang lebih spesifik, seperti halnya dengan contoh kedua, select nama barang from barang where ID barang sama dengan 1, yang mana kita mencari nama barang dari tabel barang yang ID barangnya adalah 1. Kemudian and dan or, kita menggunakan perintah select nama kolom from nama tabel where kriteria 1 dan diikuti and kriteria 2. Seperti pada contoh, sama halnya dengan or, namun and digunakan untuk mencari tabel yang lebih spesifik lagi, yakni jika kita menginput data 1 dan data 2
adalah data yang tidak merupakan satu kesatuan atau berbeda, dia bakal error ataupun muncul empty set, sehingga mengharuskan kita untuk menginput data yang sama seperti halnya dengan Rolls Royce Boattail yang memiliki stok 2. Dia akan memunculkan nama barang Rolls Royce Boattail. Sementara untuk OR kita dapat menggunakan dua jenis data yang berbeda sehingga memunculkan dua data. Sebagai contohnya pada bagian bawah, select nama barang from barang where ID barang sama dengan 1 or stok sama dengan 9, yang mana stok 9 adalah stoknya Bugatti La Voiture, sementara ID barang 1 milik Rolls Royce Boattail. Kemudian untuk select menggunakan between, kita menggunakan sintaks atau perintah select bintang from table where column between kriteria. Nah, yang pada contoh saya menggunakan select bintang from barang where ID barang between 3 dan 5. Biasanya between ini hanya bisa digunakan pada numerik saja. Dan kemudian pada query select terakhir kita menggunakan operator like. Operator like digunakan untuk mencari data dengan kemiripan tertentu. Seperti pada contoh yang telah saya buat, select bintang from barang where nama barang like R%, yang mana akan mencari data-data dengan digit awalnya ataupun karakternya adalah R, yang mana memunculkan Rolls Royce Boattail dan Rolls Royce Swifttail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.